Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada subuh hari ini kembali kita hadir dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita yang setiap subuh Jumat. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjutan pengajian tafsir kita pada subuh hari ini insyaallah masih sekitar surah Al-Maidah ayat 13 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bihi wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah kita pelajari pada ayat yang lalu ada perjanjian Allah Subhanahu wa taala dengan umat-umat yang telah lalu, di mana perjanjian itu yang pertama adalah lain aqamtumus shalah, agar senantiasa dia mendirikan sholat. Yang kedua wa ataitumuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum, beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membelanya, termasuk adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir wa qaradtumullaha qardan hasana, memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik dalam arti infak dan sedekah. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya pada ayat ke-13 ini Allah berfirman, fabima naqdihim mitsaqahum, akan tetapi setelah mereka melakukan perjanjian, naqdihim mitsaqahum, mereka melanggar janji yang telah dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya setelah mereka melanggar la'annahum, Allah mengutuk mereka atau Allah melaknat mereka. Salah seorang sahabat Nabi yang dikatakan Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa bentuk laknat yang diberikan oleh umat-umat yang lalu atau ahlul kitab, azabnahum bil jizyati, mereka diberikan suatu denda atau dikatakan jizyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Imam Muqatil mengatakan bahwa bentuk daripada laknat yang diberikan pada umat-umat yang lalu adalah bil masakhi,
Bil masahi artinya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengubah dia dari bentuk manusia menjadi bentuk kera. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan ini adalah laknat yang tertinggi. Ketika orang-orang Yahudi melanggar ajarannya, Allah melaknat mereka dengan menjadikan dia bilqir, menjadikan dia sebagai kera. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang ketiga, Imam Atta memberikan interpretasi tentang la'annahum, bahwa bentuk laknat yang diberikan kepada mereka setelah mereka melanggar perjanjian ini adalah ab'adnahum wa ib'ad wa tarad minar rahmah. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, waja'alna qulubahum qasiyah. Kalau kemudian kami jadikan hati mereka qasiyah. Qasiyah yang dimaksud di sini adalah sulbatun, keras, membatu. Jadi setelah mereka melaknat, setelah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, waja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati mereka qasiyah, sulbah, keras membatu. Ya. La tuya khairan wa la taf'aluhu. Karena Allah menjadikan hati mereka keras membatu, dia tidak bisa mengerti tentang kebenaran, kebaikan. Maka dia tidak melakukan kebenaran itu. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang, ini hanya bentuk pelajaran yang diberikan pada umat-umat yang dulu, tapi bisa saja pada umat sekarang ini. Ada yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendirikan sholat, dia tidak mengeluarkan zakat ketika hartanya cukup senisab dan haulnya. Dia tidak membela rasul-rasul dalam arti mengamalkan ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, dia tidak mau berinfak dan bersedekah. Maka bisa saja Allah menjadikan hati kita qasiyah, keras membatu. Bapak Ibu yang saya muliakan, qasiyah, Imam Al-Qasai membaca qasiyatun, tasdid, yang memberi makna bahwa al-fasidatur radi'ah, rusak hatinya. Atau dengan kata lain, laisat bi khalisatil iman, bahwa orang yang seperti ini, yang dimaksud dengan keras hatinya adalah orang yang tidak masuk iman lagi ke dalam dadanya. Atau dengan bahasa sekarang kita katakan an-nifaq, dia adalah orang munafik. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Abu Ja'far An-Nuhasi, Abu Ja'far An-Nuhasi mengatakan bahwa antara qasiyah dengan qasiyah itu bermakna wahid, maknanya sama, yaitu ja'alna qulubahum ghalizatun. Allah menjadikan hati mereka ghalizah, keras, nabiyatun anil iman, dia tidak bisa menerima iman, wat taufik, dan hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang kita khawatirkan ketika Allah melaknat kita atau menjadikan hati kita keras membatu. Kita tidak bisa lagi menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa? Waja'alna qulubahum qasiyah. Ketika mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya membatu, tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, bentuk daripada tidak diterima hidayah oleh orang-orang yang dilaknat hatinya ini dijelaskan lebih jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, ay yata'awwalunahu ala ghairi ta'wili, yang suka memberikan interpretasi Al-Quran yang bukan sesungguhnya interpretasinya. Mereka memberikan penafsiran sesuai dengan hawa nafsunya, atau mereka memberikan penafsiran yang tidak punya dasar. Ini yang bahaya Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini salah satu bentuk orang yang tidak menerima hidayah dalam arti qulubahum qasiyah, hatinya mengeras membatu sampai tidak menerima hidayah. Salah satu bentuknya yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, selalu memberikan interpretasi Al-Quran yang tidak sesuai dengan semestinya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian bentuk yang kedua, ketika seseorang hatinya qasiyah, tidak menerima hidayah, wa nazu hazzam mimma zukkiru bih, sengaja melupakan apa yang telah Allah peringatkan dengannya. Kalau tadi dalam perjanjian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama la in akantumus shalah, mendirikan salat, sengaja dia lupakan, sengaja dia abaikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sengaja dia tidak melaksanakan yang dimaksud wa nazu hasan. Kenapa? Karena hatinya tidak menerima lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, wa nazu hazzan mimma dzukkiru. Yang kedua, sengaja dia lupakan, bahkan dia tidak melakukan wa ataitumuz zakah, ketika hartanya melimpah, dia cukup nisabnya dan cukup haulnya, lalu dia berpura-pura tidak memiliki harta. Bahkan ketika ingin sampai hartanya haul 1 tahun, dia belanjakan hartanya dengan alasan tidak cukup nisabnya. Ini semua wa nazu hazzan mimma dzukkiru bihi. Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Bentuk yang ketiga, orang-orang yang dijadikan hatinya qasiyah, keras membatu. Bapak Ibu yang saya muliakan, kamu Muhammad selalu melihat dia ala kha'inatin minhum, selalu melakukan pengkhianatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kha'inatin di sini khianat, ada beberapa interpretasi ulama. Qala Ibnu Abbas mengatakan ala kha'inatin ay maksiyatin, bahwa yang dimaksud di sini kamu lihat selalu melakukan pengkhianatan, bahwa orang yang keras hatinya itu adalah orang yang selalu kamu lihat selalu melakukan kemaksiatan. Bapak Ibu yang sebelah, ini salah satu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keras hatinya adalah orang yang senantiasa, kata Ibnu Abbas, melakukan maksiyah, kemaksiatan. Setiap langkah dan perbuatannya
tidak pernah lepas daripada kemaksiatan. Inilah gambaran bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang waja'alna qulubahum qasiyah, dijadikan hatinya oleh Allah menjadi keras membatu. Wakila, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud di sini kha'ina adalah kadzdzaba wa fujur. Kalau ada orang yang selalu berdusta, melakukan dosa, itu juga bentuk orang-orang yang dijadikan hatinya qasiyah. Bapak Ibu yang semuliakan, jadi kong kata turina puji balik dia pada manyaman nasa di komak balik, dia pada materna pinat dina komak balik. Bapak Ibu yang semuliakan, ini bentuk daripada waja'alna qulubahum qasiyah, hatinya keras membatu sampai dia tidak menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Illa qalilan minhu, kecuali hanya sedikit saja. Ini yang dimaksud pada umat-umat atau ahlul kitab pada zaman Rasulullah SAW. Kebanyakan mereka melakukan pengkhianatan. Illa qalilan minhu, hanya sedikit sekali yang menepati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Abdullah bin Salam. Bapak Ibu yang saya muliakan, mereka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab al-Ashraf, orang-orang ahlul kitab yang menerima hidayah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, fa'fu anhum. Muhammad, biarkan mereka, maafkan mereka. Fa'fu, maafkan mereka. Wasfah, biarkan mereka. Ini dimaksud di sini maafkan mereka dan biarkan mereka. Madama bainaka wa bainahum ahdun wa hum ahlu zimmah. Selama ada perjanjian damai dengan baginda Rasulullah dan orang-orang muslim yang ada di Madinah, biarkan mereka, maafkan mereka, karena kamu sudah tahu wataknya. Bapak Ibu yang semuliakan, selama ada perjanjian damai. Tapi selama tidak ada perjanjian damai, kata ulama, tidak berlaku ini ayat. Karena kita, Bapak Ibu yang semuliakan, seperti di Indonesia ini tidak perlu kita melakukan permusuhan, karena ada perjanjian kita dengan orang-orang yang non muslim di bawah naungan NKRI. Ada aturan-aturan yang telah kita sepakati, hidup bersama, jadi tidak perlu ada yang namanya permusuhan. Makanya Rasulullah memberikan peringatan kepada baginda Rasul dan umat Islam, selama ada perjanjian perdamaian, kesepakatan, hidup bersama, hidup rukun, maka berdosalah kita ketika melakukan permusuhan. Bapak Ibu yang semuliakan, tidak pantas kita melakukan permusuhan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian kita tambah satu ayat. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhasna mizaqahum. Dan di antara orang-orang ada yang mengatakan inna nasara, kami ini adalah orang-orang Nasrani. Bapak Ibu yang semuliakan, akhasna mizaqahum, kami telah mengambil perjanjian. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak semua ahlul kitab itu melanggar aturan, hanya sebagian. Jadi Al-Quran menceritakan bahwa tidak semua ahlul kitab melanggar perjanjian. Sama dengan kita orang muslim, bisa saja tidak semua kita, ada yang tidak berpedoman kepada Al-Quran dalam arti dia tidak tahu baca Al-Quran. Kebanyakan mereka melupakan Al-Quran dalam arti dia tidak pernah membaca, tidak pernah mempelajari, dan tidak pernah memahami, sehingga dia melakukan hal-hal
di luar daripada aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanazu hazzan mimma zukiru. Kembali Allah mengulangi bahwa di antara mereka ada juga yang sengaja melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita orang muslim. Sebagian kita ada yang melupakan Al-Qur'an, sebagian kita tidak mengetahui ajaran-ajaran kita, sebagian kita bahkan sengaja tidak mau mempelajari. Fanazu hazza mimma zukiru. Kalau hal seperti ini yang kita lakukan, apa yang terjadi? Apa imbasnya? Allah melanjutkan firman-Nya, fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ini yang bahaya Bapak Ibu yang sekalian. Ketika kita melupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ajaran Yahudi, ataukah itu ajaran Nasrani, ataukah itu ajaran Islam, ketika kita melupakan ajaran-ajaran yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kata Allah, fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Aghraina di sini diberikan beberapa interpretasi tapi maknanya sama. Yang pertama haijanan. Aghraina itu bermakna haijanan dalam arti berkobar. Dalam artinya ya, dalam artinya berkobar ya, permusuhan dan kebencian. Bapak Ibu yang semuliakan, itu Pak Aghraina. Maka ketika kita tidak berpedoman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, fa'aghraina bainahumul adawa wal baghdha. Dia akan kubarkan permusuhan dan kebencian. Coba kita lihat sekarang Bapak Ibu yang semuanya, ketika orang-orang lari daripada petunjuk Allah, maka apa yang terjadi? Bisa saja ada orang beralasan agama saling membunuh, beralasan agama saling mengintimidasi, beralasan agama mereka menyerang antara satu dengan yang lain, ketika mereka tidak berpegang kepada wahyu atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aghraina itu bermakna al-sabna. Lasikun artinya Allah melekatkan dalam dirinya selalu penuh permusuhan dan kebencian. Ketika mereka tidak kembali kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu melekatkan dalam dirinya kebencian, permusuhan. Bukan hari ini, bukan besok, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kemudian Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata Allah, wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Pasti akan Allah mengungkapkan kepada kita Bapak Ibu yang semuliakan. Yunabbi'uhumullah. Pasti Allah akan memberitakan kepada kita. Kata-kata sawfa yang dimaksud di sini itu nanti pada hari kemudian. Penggunaan saufa dengan adanya Allah berfirman wasaufa yunabbi'uhumullah, ini memberikan interpretasi nanti pada hari kemudian yunabbi'uhumullah, Allah akan memberitakan semua perbuatan kita dimakan yasna'u, apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Tidak ada perbuatan sedikit pun kecuali Allah akan memberitakan kita. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekira dua ayat inilah yang kita bahas pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kita bahwa intinya
ketika kita tidak kembali berpedoman kepada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan konsekuensi kepada kita. Konsekuensinya adalah fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Selalu terjadi permusuhan, selalu terjadi kebencian sampai hari kemudian Bapak Ibu yang semuakan. Tapi ketika kita kembali kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terhindar daripada kebencian dan permusuhan. Yang ada adalah sifat rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada subuh hari ini, insyaallah pada ke depan kita akan membahas, mengkaji tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu artinya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita memilih tema-tema yang penting yang merupakan kebutuhan kita bahas, kita kaji dalam pengajian kita ini. Kita ubah teknik kita pelajari tafsir maudhu'i. Kalau kemarin ada usulan kita kembali ke surah-surah pendek, saya kira sama dengan tafsir tahlili itu. Makanya kita akan ganti pembahasan kita dengan tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Kita memilih tema-tema yang dikira-kira ini penting, ya, merupakan kebutuhan kita dalam satu ayat, lalu kita kaji dalam tema itu. Sekira insya Allah ke depan pengajian berikutnya kita pengajian seperti itu, tafsir tematik yang kita pakai, bukan tafsir tahlili lagi. Sekira Bapak Ibu yang saya muliakan, karena siang telah datang, mari kita menutup pengajian kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di subuh hari ini kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir absarana bil Qur'an wa nawwir sam'ana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiklah tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.